Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisabri wa sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di ruangan ini mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Rekan-rekan semuanya, para mahasiswa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini, di mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kita akan membahas materi mengenai, di pertemuan kedua ini, kita membahas materi menganalisis alasan mengapa manusia perlu beragama. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Menganalisis alasan mengapa manusia perlu beragama. Manusia dan agama. Agama, pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta, a artinya tidak, gama artinya rusak. Pengertiannya tidak kacau, rusak. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Secara umum, agama diartikan sebagai orientasi dan objek pengabdian. Dua, agama menurut Al-Quran diambil dari kata din yang artinya agama, yaitu keberuntungan, kepatuhan, kekuasaan yang bijaksana, kecenderungan alami atau tendensi. Agama atau din. Agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia. Suatu agama pada tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia, baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Kepercayaan merupakan gagasan untuk mempercayai Tuhan. Sistem kepercayaan diyakini oleh masyarakat sebagai hidup dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaannya. Masyarakat, sistem kepercayaan terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi psikologis, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Profesor Dr. Kuncoro Ningrat 1923 sampai 1999. Istilah kepercayaan, dinamisme pemujaan terhadap roh nenek moyang, antimisme kepercayaan kepada makhluk halus, politeisme percaya pada banyak dewa atau menyembah banyak dewa, monoteisme meyakini bahwa ada daya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu. Ruang lingkup agama, pokok persoalan agama, keyakinan, kredial, peribadatan, ritual. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia hablum minan nas atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya. Langkah-langkah konsistensi agama. 1. Pengenalan, ta'aruf, li ta'arufi, ta'aruf. 2. Pengertian. 3. Penghayatan. 4. Pengabdian. 5. Pembelaan. Surat Al-Hujurat ayat 15. Langkah-langkah konsistensi agama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulika ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Macam-macam agama. Ada 2 macam agama, yaitu agama samawi, langit, wahyu, contohnya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama ardi, bumi, budaya adalah agama yang konsep ketuhanannya politeisme dan monoteisme. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Agama besar yang dianut di dunia adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam. Nama-nama agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Islam, Konghucu. Rukun agama bicara tentang akidah, ibadah, ihsan. Surat Al-Baqarah ayat 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahusna misaqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Surat Al-Baqarah ayat 83. Mengapa manusia butuh terhadap agama? 3 alasan manusia butuh agama Islam. Menurut Kiai Haji Mustain Bilah 2019, pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 komponen, yaitu jasad dan ruh. Harus dapat menjadikan agama sebagai panduan, pandangan, pegangan dalam aturan dan tata kelola dalam kehidupan fitrah manusia. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia sudah sangat sempurna dari sisi bentuk fisiknya, maka tentu harus pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah dengan baik dan benar ada aturannya dan Islam sudah mengatur itu dengan sangat lengkap. Ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, pemimpin. Semua manusia adalah khalifah sesuai dengan tingkatannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik pasti butuh panduan. Maka Islam sudah menyiapkan panduannya secara detail. Mulai dari bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah tangga hingga pemimpin negara. Inilah mengapa manusia butuh terhadap agama. Jadi balik lagi, langkah-langkah konsistensi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
Ulaika humus shodiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Ruang lingkup agama, pokok persoalan agama, keyakinan, ideal, peribadatan, ritual, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya, dan juga sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, hablum minallah. Langkah-langkah konsistensi agama. Satu, pengenalan. Jadi perlu dan pentingnya dalam pengenalan agama Islam dengan cara belajar agama Islam. Kedua, pengertian. Harus mengetahui pengertian dari agama agama Islam. Tiga, penghayatan. Empat, pengabdian. Dan lima, pembelaan. Surat Al-Hujurat ayat 15. Istilah kepercayaan dalam di bawah ini, dinamisme pemujaan terhadap roh nenek moyang, antimisme kepercayaan kepada makhluk halus, politeisme percaya pada banyak dewa atau menyembah banyak dewa, monoteisme meyakini bahwa ada daya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu. Agama atau din, agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Kepercayaan merupakan gagasan untuk mempercayai Tuhan. Sistem kepercayaan diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaannya. Dalam masyarakat, sistem kepercayaan terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi psikologis, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Profesor Dr. Kunchoroningrat, 1923 sampai 1999. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.